النور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrari fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad warada fi manaqibil ilmi, kitab ta'limul muta'allim. Wa qad warada fi manaqibil ilmi wa fadailihi ayatun wa akhbarun sahihah masyhuratun lam nastaghil bidzikriha kaila yatulul kitab. Dan masih banyak sekali kitab-kitab yang menerangkan tentang keutamaan-keutamaan serta ayat-ayat, hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan ilmu, tak terhitung jumlahnya. Kalau dari hadis misalkan, man salaka tariqan yaltamisu fil ilma sahalallahu tariqahu ilal jannah. Siapa orang dalam kesibukan apapun, suka duka, punya uang, tidak punya uang, lagi sibuk, lagi senang, apapun kondisinya, tapi dia masih meluangkan waktu untuk mencari ilmu, maka suka dukanya, lika-liku kehidupannya ini yaltamisu fil ilma sahalallahu tariqahu ilal jannah. Berarti orang tersebut lika-likunya itu sedang menuju surga. Semoga kita termasuk. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa orang yang Allah kehendaki orang tersebut menjadi orang yang baik, maka hati orang tersebut digerakkan oleh Allah untuk senang kepada ilmu. Maka senang kita terhadap majelis ilmu ini menjadi tanda-tanda kuat bahwa Allah sedang berkehendak baik pada diri kita. Alhamdulillah, semoga kita kumpul seperti ini menjadi tanda bahwa Allah sedang berkehendak baik untuk diri kita di masa besok, masa depan, dan masa yaumil qiyamah. Kemudian kalau dari Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Ada lagi bahasa bahwa syahidallahu annahu la ilaha syahidallahu, Masya Allah, lupa. Intinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala mendudukkan Allah wa malaikatahu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Ya, qa'iman bil qist. Allah, kemudian para malaikat, lalu para pemilih ilmu. Allah, para malaikat, para pemilih ilmu. Ini dalam kata yang sejajar, berarti orang yang memiliki ilmu, maka dia memiliki derajat yang tinggi sehingga sampai dijajarkan dengan malaikat, kemudian dijajarkan dengan Allah. Allah, malaikat, para pemilih ilmu. Para pemilih ilmu itu ya termasuk Nabi, termasuk siapapun orang-orang yang mewarisi ilmunya Nabi. Bahkan Rasulullah SAW tidak meninggalkan harta, yang ditinggalkan sebagai warisan adalah apa? Ilmu. Maka kalau pengen dapat warisan Nabi adalah carilah ilmu. Sehingga pada zaman tabi'in itu rame orang sedang duduk-duduk, lalu kemudian salah satu tabi'in yang masih sahabat atau sahabat yang masih hidup di masa tabi'in langsung berkata demikian, kenapa kalian kok masih duduk-duduk di sini? Sana loh ke masjid, sana loh ke majelis A. Memang ada apa di sana? Di sana ada pembagian waris. Warisannya siapa? Warisan Nabi. Nabi lo lagi bagi-bagi waris di sana. Geruduk datang, loh mana warisan Nabi? Oh, ilmu. Itu. Dan masih banyak sekali. Sudah, saya cukupkan sekian. Faslun fi niyati halit ta'allum. Fasal menerangkan niat orang belajar ilmu. Tsumma la budda lahu minan niyati fi zamani ta'allumil ilmi idzin niyatu hiyal aslu fi jamil ahwal. Harus, wajib, tidak boleh tidak, orang dalam belajar mencari ilmu agama itu harus memiliki niat. Kenapa? Idzin niyatu hiyal aslu fi jamil ahwal. Karena niat ini menjadi pokok dari setiap
aktivitas-aktivitas manusia. Liqauli alaihi salatu wassalam innamal a'malu bin niat. Karena ada sabda dari Nabi Muhammad SAW bahwa segala perbuatan itu bergantung pada niatnya, maka milikilah kualitas niat yang baik. Wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kam min amalin yatasawwaru bi surati amalid dunya wa yasiru bi husnin niyah. Ada banyak sekali amal-amal yang kayaknya itu amal duniawi, tapi ternyata itu adalah amal ukhrawi yang mulia. Kenapa? Karena niatnya benar. Orang kerja, orang aktivitas di kantor, orang aktivitas di pasar. Karena niatnya benar, maka boleh jadi aktivitasnya ke pasar, kerja, dan sebagainya. Itu bukan urusan dunia, tapi itu urusan akhirat yang mulia. Demikian pula sebaliknya, wa kam min amalin yatasawwaru bi surati amalil akhirah thumma yasiru min amalid dunya. Ada banyak amal-amal yang casingnya adalah amal akhirat, tapi ternyata itu menjadi amal dunia yang hina. Kenapa? Bisu'in niat, karena niatnya buruk, cedera di bagian hati. Oleh karena itu pas berangkat ke sini, baik dari rumah maupun masih di sini, niatlah untuk benar-benar mencari ilmu lillahi ta'ala, ya. Adapun terus kemudian setelah ngaji dan sebagainya dapat setengah tahun gitu loh, kok untuk jodoh nang tempat pengajian, alhamdulillah, bonus. Tapi bonus itu jangan diniati. Kalau bonus itu diniati, nah, maka dapatnya yaitu tok, bukan sebagai bonus, bahkan mungkin sebagai ujian atau bahkan mungkin sebagai belum tentu anugerah. Nah, oleh karena itu niatkanlah mencari ilmu, niatkanlah ngaji lillahi ta'ala. Wa yanbaghi ayan wal muta'allim bi talabil ilmi ridallah ta'ala, dan sudah seharusnya orang yang ngaji itu mencari ilmu adalah untuk menggapai keridhaan Allah Ta'ala. Kenapa? Disebutkan dalam banyak sekali kitab-kitab tasawuf bahwa ridha Allah Ta'ala itu meliputi segala sesuatu, baik yang terbersit di hati manusia maupun yang terbersit di hati orang lain maupun yang terbersit di hati orang-orang soleh. Nah, pokoknya setiap kali kita menginginkan sesuatu, yang penting Gusti Allah ridha, yang penting Allah senang kalau saya ini melakukan kebaikan, udah cukup. Kenapa? Karena kata ridha Allah ini meliputi segala bentuk kebaikan, minal masyriq ilal maghrib, minal qulubil abrar, yakni dari hatinya orang-orang yang mulia, hatinya orang-orang pilihan. Kok kesulitan sampean itu pas mau niatkan ridha Allah tuh piye yo, aku kok urung paham. Ya sudah, saya niat mencari ilmu sebagaimana orang-orang pilihan Engkau ya Allah, niat mencari ilmu, selesai. Maka tiap kali saya mau ngaji pasti ada bahasa wa ala ma nauhi salafun shalih, baru terus al-Fatihah. Saya membaca kitab ini, saya mengadakan majelis ini, saya duduk bersama sampean ini, saya niatkan sebagaimana hamba-hamba Allah yang pilihan meniatkan hal itu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Udah simple. Nah, kadang-kadang kita ngatur niat itu kesulitan. Gusti niat bener, saya niat bener-bener golek ilmu sing tenanan lillahi ta'ala, baru sampai gerbang lillahi ta'ala lillahi ta'ala, tapi nek urus sing bening-bening kok ngene kalang kabut. Nah, maka begitu sampai sini kadang-kadang sudah lillahi ta'ala, tapi begitu nek ora nyetatus engko koncoku ndak muni nek aku lagi nongkrong iki, aku lagi ngaji gitu lho, dah repot ya. Atau terus kemudian pas ketemu di sini sudah lama sekali ndak ketemu sama teman SMA yang lain. Lu sampean kok ngaji? Iya toh yo. Mosok lha iki delok ibu, mosok aku. Oh nah, insyaallah. Terus esok tambah semangat. Lah napa? Cinta lama tumbuh kembali. Daripada sing angel-angel wis ngene wae, saya niat sebagaimana orang-orang pilihan Engkau niat mencari ilmu. Selesai. Kenapa? Karena itu dalil yang terkuatnya begitu. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan aku ya Allah jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Jalan yang lurus adalah siratal ladzina an'amta
alaihim, yakni jalannya orang-orang yang kau pilih dapat nikmat, para nabi, para kaum solihin dan sebagainya. Simple. Jadi ketika Mas sampean ditanya oleh seseorang, benar Mas, sampean serius mau menikahiku? Serius deh. Lalu apa niatmu? Niatku adalah sebagaimana orang-orang pilihan meniatkan. Selesai. Lumayan. Oh ngono ya. Orang-orang pilihan itu siapa tahu? Yo para nabi itu ya kelasnya. Paham ya? Jadi tidak terlalu pusing sebenarnya ngatur niat itu. Nggak terlalu pusing. Bahkan setiap amal itu sebenarnya kalau di kalangan para kekasih Allah, di kalangan para orang-orang ahli tasawuf itu, yang sulit itu yang tidak ikhlas. Yang sulit itu yang tidak ikhlas. Gimana kita tidak ikhlas coba? Misalkan kita sebut saja sholat. Sholat itu kan sejak nafas ya, pemberian Allah. Ya, bumi milik Allah, langit milik Allah. Jasad kita ini benar-benar dalam pengaturan Allah. Lalu kemudian bisa sholat itu juga digerakkan oleh Allah. Kok bisa-bisanya sholat untuk yang lain? Kacau kan kalau orang tidak ikhlas. Paham tidak? Sehingga ikhlas itu hasil ini perkara otomatis. Ketika kita paham bahwa segala sesuatunya milik Allah, mulai dari takbiratul ihram, Allahu Akbar, ini tangan benar-benar ini adalah miliknya Allah, pemberian Allah, bukan milik saya cuma dititipi. Demikian pula dengan telinga, detak jantung, denyut nadi, nafas dan sebagainya, bumi yang kita injaki, kemudian langit yang di atas kita, oksigen, gerakan hati untuk kepingin sholat, dan semuanya milik Allah. Kok konyol ya? Semuanya milik Allah, bisa sholat lalu kemudian diniatkan untuk yang selain Allah. Maka harusnya ikhlas itu perkara otomatis dan lebih mudah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi kalau di kalangan orang-orang pilihan para wali itu, yang bingung itu kalau ada orang amal tidak ikhlas. Sing angel ke piye to ora ikhlas ke piye lho? Piye lho ora ikhlas? Kebalikan dengan diri kita. Ikhlas ke piye to? Ora iso dhewe kon ikhlas. Kalau kita seperti itu. Tapi setelah tahu konsepnya, bahwa misalkan sampean sedekah ya, gimana tidak ikhlas coba? Sedekah itu sejak awal kita punya tangan yang gerakkan juga Allah. Kalau memang tangan milik sampean kan kudune sampean ngerti ngatur kapan keseleu, kapan tidak keseleu kan bisa. Kalau itu hidung itu milik sampean sendiri kan harusnya bisa ngatur. Iki omset iki pilek, yo coba pilek dhisik. Bisa seperti itu. Ya bisa. Sampai mata saja apa bisa sampai ngatur mata? Omset ojo lodoen iki meh ketemu mantan kok. Nah, tidak bisa kita ngatur. Understand? Nah, semuanya yang jelas-jelas milik Allah seperti itu, lalu kemudian kita sedekah dengan niat, dengan mengikuti syariat Allah, lalu kemudian hal itu, aktivitas bernama sedekah diniatkan untuk mencari nama, diniatkan untuk yang selain Allah, atau untuk kesenangan diri, kesenangan makhluk bernama orang lain, atau kesenangan makhluk bernama diri sendiri. Kan tidak nyambung. Wong seluruh apapun yang dipakai adalah milik Allah, tapi begitu melakukan amal untuk yang selain Allah, nggak nyambung. Jadi sing angel ke asline sing ora ikhlas. Menurut para wali, nek menurut dewi sing angel yo ikhlas kuwi. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Baik, selanjutkan. Wadarul akhirat, atau minimal kita mencari ilmu itu untuk niatkan untuk akhirat, Maka ada ini, saya tidak usah sebutkan orangnya, juga tidak usah sebutkan kriterianya terlalu jelas, tapi mungkin sampean paham yang saya maksud, arahnya mau kemana. Datang satu tim begitulah, datang ke rumah, kala itu belum di pondok. Ustaz, gabung Ustaz sama kami itu lagi bikin kajian, yang dengan kajian ini nanti kita akan membuat kejayaan demikian dari kejayaan Islam ini, nanti kita akan begini begitu dan sebagainya. Gabung Ustaz, kami bikin pergerakan yang nanti dengan ini nanti kejayaan Islam akan tumbuh kembali, begini dan sebagainya. Lalu kemudian saya tanya, baik saya gabung tidak apa-apa, tapi saya tanya satu pertanyaan yang kalau jawabannya itu sesuai dengan apa yang kemudian ada di dalam prinsip hidup saya, maka saya ikut. Tapi kalau di pertanyaan pertama sudah tidak, ya kita teman saja. Saya bilang begitu.
Apa Ustaz pertanyaannya? Pertanyaannya simpel, jenengan bilang nanti akan ada kejayaan Islam, akan ada sebuah gitu-gitulah pokoknya kejayaan peradaban, kemajuan Islam, kembalinya kejayaan Islam itu di mana itu? Kan kita mau bikin ngaji nih untuk niat itu, kita mau bikin kajian untuk niat kejayaan itu yang dimaksud di mana itu? Ya di terutama Indonesia ini yang paling memungkinkan untuk kebangkitannya di sini. Oh Indonesia, di Indonesia itu maksudnya pas kita di dunia ini atau mungkin gimana itu? Yo di dunia ini kita harus menciptakan kejayaan sebagai ya sudah berarti beda. Saya itu dari awal niat ngaji, niat mulang itu adalah lidaril akhirah, untuk mendapatkan negeri akhirat. Nek sampean ku gawe nang donya ya dewi konconan wae. Paham saya maksud? Sallu ala Nabi Muhammad. Maka laisal fauz lil muslim illa fauzul akhirah. Tidak ada kejayaan bagi orang muslim kecuali ya di akhirat sana. Nek nang donya ki kok ngono wae kat zaman biyen. Oh zaman Nabi Adam sampai Nabi akhir zaman sampai kemudian kiamat is gitu aja. Namanya juga manusia. Dan itu memang sudah bagian dari fitrah manusia. Nek ora debat yo gontok-gontok itu dari dulu, ora usah kaget. La tastaghrib wuqu'al aqdar madum fi hadidar. Jangan kau kagetan, jangan kau bingungan, kagetan ketika melihat kekeruan sepanjang kau masih di dunia. Dunia di sini ngono kuwi. Mulai dari urusan kecil maupun urusan besar. Aku pengen dua anak tapi sing ora tahu nangisan, ganti dengan boneka, Mas. Ndak ada, isinya dunia wis ngono kuwi. Aku pengen duwe bojo sing ora merengutan, ora ono Mas. Ora ono sing ora merengutan. Dunya sing ngono. Tanya bapak-bapak muda yang ndak percaya. Understand? Wis ngono kuwi. Inilah dunia. Maka fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa ya'mal mithqala dzarratin linabluwakum ayyukum ahsanu. Dibikinnya kekeruan, dibikinnya kayak gini itu untuk ngayak bahasa Indonesia apa? Untuk nyaring mana-mana yang baik amalnya gitu aja. Dibikin fenomena inilah itu dan sebagainya. Wis ngono kuwi. Wis. Ndak usah terlalu kaget dengan Rusia sama Ukraina. Wis ngono kuwi. Awet zaman dulu. Bumi ini semuanya milik Allah, maka Allah yang sudah dari awal memfitrahkan, kan dari awal toh sejak Nabi Adam mau diturunkan ke bumi bahwa terus kemudian para malaikat komplain kan, ya bukan komplain sih bahasanya, minta pengen tahu hikmahnya apa kok manusia itu dijadikan khalifah fil ardh, padahal manusia itu isinya apa? Pertumpahan darah dan sebagainya, perzinaan dan sebagainya. Dari awal wis mangko. Nah, terus hikmahnya apa? Ya kuwi mau liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, buat ngayak mana yang baik, mana yang buruk. Ngayak wis gampang, sebenarnya ngayak bahasa Indonesia apa tadi? Nyari. Sampean punya gabah. Terus kemudian disaring, gabah yang isi menjadi gabah pilihan, gabah yang tidak berisi dibuang. Ya kalau orang nih dengan adanya permasalahan kecil maupun besar, kecil itu ya keluarga, besar itu mungkin mulai RT RW bahkan sampai urusan negara, sampai urusan internasional, itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sing geger nang kono, sing dosa ning kene akeh ra karuan, kan wagu to janjane. Nek bahasane Gus Bah itu orang hari ini tuh nganu kok jadi ahli pengamat internasional semuanya itu. Jane RT ya ora tapi sing dipikir ke internasional. Wah, gara-gara HP iki mau. Masyaallah. Bolehlah Mas, kemudian memikirkan segala hal tapi ujungnya coba memproduksi pahala lebih keren daripada memproduksi dosa. Oke? Zaman lihat HP informasi tentang negara, tentang apa? Indonesia, bahkan tentang Ukraina, tentang Rusia. Tapi coba pikirkan ujung-ujungnya jadi memproduksi pahala. Minimal doa wis lah. Orang genah, negara orang genah. Tapi terus ya Allah genahkan. Minimal ngono lah. Jadi ganjaran loh ya.
Daripada terus wis bar nesu-nesu ora genah, bar ngono nge-share muter-muter. Lah iki ngrasani wong akeh ra karuan, sing dirasani urung mesti ketemu. Kapan njaluk ngapurane? Bar ngono masih mengumpat lagi. Wah iki Putin ora genah iki. Wah iki iso kenal tok lho urung. Ya monggo lah, sampean ngelihat berita atau apa dan sebagainya monggo, tapi akhirnya endingnya itu yang jadi ganjaran loh, minimal tunggu lah, minimal tunggu, minim tunggu. Kan ada satu langkah menuju perbaikan melalui doa seminim-minimnya. Ya kalau memang sampean punya kuasa, misalkan iso nelpon Putin, yo Joko ngono to bos, ya monggo silakan, silakan. Karena memang punya kapasitas. Lah kalau tidak punya kapasitas, sing penting aja dadi dosa wis apik. Betul kan? Sing penting aja dadi dosa tok wis apik wis lah. Ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dadi asline ndelok donya sing saiki ngene iki terus kemudian malaikat kaya menungso, kaya kemenungsan, kemudian kaya manusa. Nek ndelok manusa ngono muyer dina-dina. Yes gitu. Ya Allah, dah gitu ya. Bahkan kalau kita kulik lebih mendalam, ada bahasa di dalam Al-Quran. Kemarin sudah saya sampaikan sedikit lagi. Ada bahasa misalkan wattaba'u ma tatlu syaitunu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasiha wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Haruta wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nun fitnatun fala takfuril akhiri. Harut sama Marut itu kan awalnya malaikat toh. Ngelihat manusia di sini kontok-kontokan, peperangan, kemudian bahkan banyak perzinaan dan sebagainya. Ini Harut Marut tuh gemes ceritanya. Oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian diturunkan di bumi. Ini benar-benar otentik, ada di kitab tafsir Ibnu Katsir. Dan bahkan sampai berhalaman-halaman. 3 hari saya membaca tidak selesai-selesai. Baru selesai masuk hari keempat. Nah, banyak sekali riwayat mengatakan bahwa Harut Marut itu kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan ke bumi sebagai hakim. Awalnya dengan idealisme malaikat itu sangat ideal, ora kena dosa. Tapi ketika sudah turun ke bumi sebagaimana manusia, nah dilalah ana wong Persia ayu jenengane Zahra. Lah ini 2 malaikat yang namanya siapa? Harut sama Marut. Awalnya tuh ya rada gaya-gaya. Suwi-suwi ya kepleset. Wis kaya manusa. Karena sudah dikasih hawa nafsu. Saat mau naik lagi sebagai malaikat sudah tidak bisa. Di riwayat yang lain disebutkan itulah gambaran kita. Pada saat kita sebelum jadi pemain itu ideal banget. Begitu kita jadi pemain ya iso ngomong-ngomong, urung mesti luwih apik. Coba sampean nek nonton bal, wah kayane pinter sampean timbang Ronaldo. Betul kan? Nah, sampean kalau ngelihat kepemerintahan, kalau ngelihat wah nek urung pas jadi pemain itu kayane apik sampean. Betul. Tapi begitu jadi pemain ya belum tentu lebih baik. Bahkan bisa oleh karena itu Mas, sedang-sedang aja lah terhadap urusan di dunia ini. Sedang aja. Memproduksi pahala yes, memproduksi dosa no, gitu aja selesai. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Baun. Dah besok lagi nih Ta'limul Muta'alim selesai. Al-Fatihah. Man 'ashara an-nasa laqa minhum nasaba li'anna susahum bughyu wa udwanu. Nah ini toh biasanya memang agak serasi antara pembahasan taklim sama pembahasan unwanul hikam. Man 'asharon nasa, siapa orang yang dia itu berinteraksi dengan manusia, laqa minhum nasaba, maka dia pasti akan mendapati efek buruk dari interaksi tersebut. Mau tidak mau, benar saja ada salahnya. Benar saja ada salahnya. Sampai di sini kan ngaji benar, tapi di waktu yang sama sampai ngaji di sini juga otomatis meninggalkan kebaikan yang lain yang mungkin berpotensi
juga sampean bisa melakukannya. Berarti melakukan kebaikan saja bisa meninggalkan kebaikan yang lain. Paham atau tidak? Itulah berkumpul dengan manusia. Sampean wis ngomong api-apian, ya ana wong nganggep, duwe karep ya meneng, sombong. Keseron ngomong aja nesu. Angel kan? Ngomong pelan, kuwi wong ki jane bisu apa to piye? Repot kan kita ini. Insyaallah. Laqa minhum nasoba. Pasti akan terkena efek buruknya, mau tidak mau. Li'anna susahum bughyun wa udwanu, karena memang manusia itu memiliki sifat dasar begitu. Bughyun itu lacut itu pokoknya ya bisa dibilang sering menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Wa udwanu, dan bawaannya itu selalu ada permusuhan. Innamal hayatud dunya la'ibun walau iskunu mata'ul ghurur, gitu itu. Kumpul sama manusia semono kuwi. Nah, terus bagaimana agar kita bisa mengurangi tok wis, mengurangi, karena tidak mungkin orang itu akan mencari ridho seluruh manusia, itu tidak mungkin. Kata Imam Syafi'i, itu adalah hal mustahil. Manusia menginginkan semua tentang dirinya itu sepakat adalah mustahil. Benar-benar mustahil. Ya, mustahil. Wong sama-sama anak saya sama kakak itu loh, adiknya bilang, Bapak udah ndak mau sama adik. Ngono. Aku sama adik, yang besar ndak pernah diperhatiin. Angel tuh. Itu baru dalam satu keluarga. Bayangkan wong sak negara. Sak RT bisa menis puyeng. Ya kan? Masya Allah. Maka terus apa solusinya? Solusinya itu ada dua. Yang pertama adalah uzlah. Yang nomor dua adalah uzlah batiniyah. Ini yang lebih baik, yang nomor dua itu. Uzlah zahir wal batin itu artinya kita menyingkir. Kapan? Yakni ketika sudah kondisinya sangat parah. Imam Ghazali mengatakan bahwa akan ada satu masa ibadah terbaik seseorang adalah tidur. Aku cocok. Lah bisa men bengi melek ketemu karo konco tiba ngrasani. Dhewean nyekel HP ya tetep ngrasani online kan? Orang ngrasani ya buka sing ora-ora. Gede ya. Astagfirullahaladzim. Akhir zaman. Terus piye? Dikira mas-mas tok, mbak-mbak juga sama. Begitu ngelihat wajah Korea, nek dadi bojoku koyo ngopo ya? Nah, maka lebih baik apa? Tidur. Nek sudah benar-benar tidak produktif, tidur. Tapi yang dimaksud Imam Ghazali bukan yang seperti itu. Yang seperti ada pada zamannya Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi. Di zamannya Ashabul Kahfi itu sudah tidak ada ibadah yang lebih baik kecuali tidur. Tidur dikira tidur pagi, sore sudah bangun. Temannya bilang, enggak ini kemarin pagi kita masuk. Ini sore hari kedua. Enggak, ini sore hari ketiga, marah-marah karuan kok. Ternyata berapa tahun? 300 tahun. Sama nuju tiru. Kok terus golek nang gua kreo ya. Ini maksud saya kita menirunya dengan kapasitas kita, yakni ketika sebuah aktivitas itu semuanya koyo-koyo wis dadi elek kabeh, turu Mas, turu. Wudu turu. Kalau sampean habis melakukan hal-hal yang kurang baik terus kemudian ya sih saya lihat wajah-wajah di sini wis puyeng HP-an gitu, terus wudu terus salat ketoke nek sampean. Ketoke lho ya. Delok wajah-wajahnya wajah-wajah salatan kok sampean. Nek dong pas umat. Insyaallah. Oleh karena itu Mas, sedengan-sedengan saja.
Ya, yang paling pilihan adalah yang nomor 2, yakni uzlah batiniyah. Boleh kemudian kita berinteraksi dengan manusia, mau apapun yang dikatakan, yang dilakukan oleh manusia, tapi hati kita usahakan sibuk dengan Gusti Allah. Nah, ini yang keren. Yang keren. Alhamdulillahirabbil alamin. HP tak sindir ping pindho sing iki mati pisan. Alhamdulillah. Nesu ternyata HP-nya. Jadi zahir kita bisa dengan manusia, tapi hati kita usahakan dengan Allah. Al-insanu qismani, manusia itu terbagi menjadi 2. Zahiriyun wa batiniyun. Manusia dalam ranah zahir dan manusia dalam ranah batin. Adz-zahiru yukhalitu bil khalqi. Zahir itu berinteraksinya memang dengan makhluk. Sampean dodolan ya karo customer kan, sama pelanggan. Wal batin yukhalitu bil khaliq. Tapi hati ini berinteraksinya sama Allah. Perginya memang ke pasar, ke konter, ke kantor dan sebagainya. Tapi hati ini dari awal sudah benar-benar punya prinsip bahwa yang ngatur rezeki adalah Allah. Jadi zahir ketemu sama pelanggan, tapi hati itu ketemu karo Gusti Allah, bahwa sing ngatur rezeki hanya Allah. Maka pelanggan tidak jadi beli, biasa saja sampai. Alhamdulillah, rezeki diatur. Tidak sampai terus kemudian ada upaya berbohong agar yang tidak jadi beli menjadi balik membeli. Kenapa orang bisa seperti itu? Karena hatinya ia taruh kepada makhluk, sebagaimana zahirnya ia taruh kepada makhluk. Maka makhluk seperti apa akan gampang sekali terguncang, rapuh jiwanya. Maka agar jiwa ini kuat, simple, bersibuklah dengan Allah, yakinlah rezeki, takdir, mati semuanya sudah di tangan Allah. Kita menjalankan aja. Tuh mas, aku nek ora karo sampean, ora sida karo sampean ora apa-apa. Ya enggak apa-apa lah. Loh kayaknya sampean wis mantep sama sih. Ya mantep sih. Kalau enggak jadi enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Kok tenang toh mas sampean mas? Lah kan jodoh sudah diatur sama Allah. Ya mesti lah situ mas. Gampangan ini ngono, gampangan ini. Insyaallah. Allah Rabbi. Gitu ya mas ya Pak. Jadi usahakan hati ini sibuknya karo Gusti Allah. Hati ini sibuknya karo Gusti Allah. Kalau zahir ya silakan ketemu sama pembeli, sama bos dan sebagainya. Begitu kita telat, bos marah-marah. Ya hati kita tinggal berkata, ya Allah alhamdulillah. Saya telat ini dosa. Saya telat ini korupsi waktu. Saya salah ya Allah. Kok ini ada hamba engkau sedang marah-marah. Semoga ya Allah marah-marahnya dia sebagai penebus atas kesalahan saya. Jadi nang hati tenang. Bosin nesu-nesu kita tak nesoni tak seneni kok ayem we. Terima kasih bos. Gitu. Telah menghapus sebagian dosa saya. Yus tak tambahi. Monggo. Itulah orang sibuk dengan Gusti Allah. Jadi kuat. Nggak gampang rapuh, nggak gampang ini nyetori sing lebih-lebih. Hidup ini pedih. Kuwi jelas orang kenal Gusti Allah. Jarem apa maneh kuwi. Wis status sing gampang-gampang. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu. Lho bro, ketoki sampean ora sedo nikah kok statusnya alhamdulillahirabbil alamin. Ana apa iki? Ya ora ana apa-apa, memang tiap dina ya aku alhamdulillah ngono wae. Memang tiap dina ya alhamdulillah. Wong dijadikan sebagai manusia saja sudah alhamdulillah. Untung kita ini tidak diciptakan sebagai kodok misalkan. Koyong apa? Atau misalkan lu bisa saja kan Allah desain kita sebagai kodok atau mungkin sebagai ayam potong. Wis riwayatnya serambung ini kan. Alhamdulillah kita didesain sebagai manusia beriman dan kemudian punya agama Islam, terus kemudian nabi kita adalah nabi
yang terbaik di antara para nabi. Kuwi para syukure. Matur suwun. Wah, itu sudah alhamdulillah Pak. Udah luar biasa. Rahmatan lil alamin. Nah, kesibukan hati kita untuk selalu seperti itu ini menguatkan sekali. Maka judul hari ini apa? Jasadku untukmu, hatiku untuk Allah. Ya minimal kita belajar. Nek belum bisa ya berapa persen gitulah sudah bagus itu. Maka orang-orang dulu ada kisah-kisah menarik. Ada seorang wanita waliyah, dia kekasih Allah dari jenis golongan wanita. Sangat berbakti sama suaminya. Sangat melayani suaminya, sangat berbakti sama suaminya. Iseng-iseng suaminya tanya, "Dek, apakah kau mencintaiku?" Saya jawab, yang jujur atau yang enggak? Jujurlah. Kalau jujur mas, aku enggak bisa mencintaimu. Lu kok? Iya. Kenapa? Karena cintaku telah habis untuk yang menciptakanku. Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala yang kelak aku mati bertemu dengannya. Lalu kenapa kau melayaniku, kau mau nikah denganku kalau ternyata kau tidak bisa mencintaiku? Karena kekasihku yang memerintahkan aku menikah. Maka aku menikah untuk Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Zaman saiki ora ono. Gitu ya. Jadi segala sesuatu dilakukan karena memang Allah senang kita melakukan hal itu. Orang menikah karena memang itu Allah yang perintah dan Allah senang kalau ada hambanya yang menikah. Malah sampai Rasulullah mengatakan, laisa minna, kan? Bukan golongan kami, orang-orang yang gimana? An-nikahu sunnati, wa man raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu sunnahku yang dicanangkan oleh Allah kepadaku. Maka siapa yang tidak suka dengan sunnahku yang itu dicanangkan oleh Allah, maka dia bukan golonganku. Sampai seperti itu. Lah cah saiki macane salah. Mestine an-nikahu sunnati, an-nikahu santai. Orang kudu saya sok bener apa? Orang masalah. Ya Allah. Itu informasi untuk bapak-bapak yang sudah nikah. Nek mas-mas sih pancen ora pengen ya ora apa-apa ya. Alhamdulillah, ini guyon-guyon mas. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Intinya gitulah ya mas. Hati ini sebisa mungkin sibuk dengan Allah, walaupun dohir ketemu sama makhluk. Sebagai penutup saya tanya sama panjenengan, sama-sama ngurusi permasalahan yang problem yang pelik, polemik yang benar-benar sulit. Sama harus menghadapi urusan yang besar. Apakah kemudian hanya berpangku tangan? Ternyata tidak. Kita tetap harus bergerak. Tapi bergerak kita adalah perkara dohir. Perkara hati sejak awal semeleh. Saya tanya, orang sama-sama menghadapi masalah antara orang yang hatinya sudah tertata dengan orang yang hatinya kemerungsung, sama atau beda? Beda atau beda jauh? Beda jauh. Maka pada saat menghadapi apa-apa mas, dari awal sudah bilang, oh takdir sing ngatur Gusti Allah. Sesuk meh kaya ngopo, Allah telah menulisnya. Maka saya mantap. Lalu kemudian saya bergerak seperti ini karena Allah yang perintah aku untuk beribadah dengan cara ikhtiar. Hasilnya kaya ngopo, Allah tahu yang terbaik. Dengan seperti itu, insya Allah minal tentermin, ya, dan tidak gampang putus asa, kuat, tidak rapuh. Al-Fatihah.